Kecil, kecil. Coba perhatikan orang itu. Dia terlihat batuk dan bersin. Itu bisa jadi tanda gejala flu. Ya, walaupun sering dianggap sepele, flu itu mudah menular loh dan bisa berdampak ke banyak orang di sekitar kita. Menurut data yang ada, kasus penyakit flu dan super flu ini di Indonesia sendiri memiliki 62 kasus influenza A H3N2 subclade K yang tersebar di 8 provinsi. Penuaan flu ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada Agustus 2025 melalui sistem surveillance Ili-Sari dan whole genome sequencing atau biasa disebut WGS. Nah, apa aja sih bahaya flu? Mari kita lihat. Apa sih bahaya dari super flu? Yang pertama, penularannya sangat cepat. Super flu sangat mudah menular loh. Virusnya dapat menyebar hanya melalui batuk, bersin, atau bahkan saat seseorang berbicara. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, penularannya ternyata bisa terjadi ketika penderitanya belum menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Kedua, gangguan aktivitas dan produktivitas. Super flu bukan sekedar membuat badan tidak enak. Penyakit ini dapat melemahkan tubuh secara drastis, mengganggu aktivitas belajar, bekerja, dan kehidupan sehari-hari. Bahkan memaksa penderitanya berhenti beraktivitas dalam waktu yang tidak singkat. Ketiga, risiko komplikasi yang serius. Jika tidak ditangani dengan baik, maka super flu berisiko berkembang menjadi komplikasi serius seperti pneumonia dan infeksi saluran pernafasan bawah. Risiko ini jauh lebih tinggi pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Yang keempat, daya tahan tubuh menurun. Yang tidak kalah berbahayanya dapat mengakibatkan penderitanya menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Karena itu, super flu bukan penyakit yang bisa dianggap sepele. Kesadaran dan pencegahannya adalah kunci untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, apa aja sih gejala dari super flu? Mari kita lihat. Apa sih gejala dari super flu? Super flu atau influenza AH3N2 subclade K umumnya menunjukkan gejala yang mirip dengan flu musiman biasa. Di antaranya, pertama, demam tinggi, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala dan nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Secara klinis, dokter masih cukup sulit membedakan super flu hanya berdasarkan gejalanya. Hal ini karena gejala super flu sangat mirip dengan flu biasa. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis penyakit ini. Maka dari itu, jangan anggap remeh gejala flu yang dirasakan. Jika keluhan tidak membaik atau terasa lebih berat, segera periksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Supaya kita tidak gampang tertular super flu dan tetap sehat saat beraktivitas, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari, sebagai berikut. Mencegah flu sebenarnya tidak selalu butuh cara yang rumit. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar dan sebelum menyentuh wajah. Kedua, gunakan masker saat sedang flu atau berada di tempat ramai. Ini langkah kecil tapi sangat efektif untuk mencegah penularan. Ketiga, jaga daya tahan tubuh. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan kelola stres adalah kunci utama. Yang keempat, hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit dan jangan berbagi alat makan atau minum. Yang kelima, terapkan etika batuk dan bersin dengan benar, agar virus tidak menyebar ke orang lain. Dan yang terakhir, kalau tubuh mulai terasa tidak enak, jangan dipaksakan. Istirahat yang cukup bisa mencegah flu menjadi lebih berat. Langkah-langkah sederhana ini, jika kita lakukan secara konsisten, bisa melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita dari flu.